Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Inilah tajuk tafsir istiazah ta'awuz. A'udzubillahi. Maknanya peringkat awal a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu. Saya tak akan baca ayat Al-Quran ni sebab tulisan Jawinya tak cantik. So saya bimbang akan silap baca, maka saya hanya baca terjemahannya. Tafsir Istiazah Ta'awuz A'udzubillahi. Firman Allah, dan bila anda terkena gangguan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha benar lagi mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 200. Firman Allah lagi, katakanlah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai syaitan hadir di dekat kami. Surah Al-Mu'minun 97-98. Firman Allah lagi, ayat Sajdah 34-35-36. Tolaklah gangguan sesama manusia dengan cara yang baik, maka orang yang terjadi di antaramu dengannya sengketa, permusuhan akan berubah menjadi kawan yang akrab. Tolaklah gangguan sesama manusia dengan cara yang baik, maka orang yang terjadi antaramu dengannya sengketa, permusuhan akan berubah menjadi kawan yang akrab. Dan tidak akan dapat berbuat sedemikian kecuali orang yang sabar, dan tidak dapat berbuat itu kecuali orang yang mendapat bahagian besar nasib baik. Dan bila anda akan diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Ada dua benda kat situ ya. Nanti kalau kita diganggu dan semuanya dengan orang lain, maka kita disuruh selesai dengan baik. Nanti boleh jadi kawan yang akrab. Lepas tu yang bawah lagi tu ialah bila anda diganggu syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Dalam ketiga ayat ini, Allah menyuruh melayani musuh sesama manusia dengan baik, semoga dapat kembali kepada tabiat aslinya yang baik. Sebaliknya, menyuruh langsung berlindung kepada Allah ketika menghadapi syaitan. Sebab syaitan tidak dapat diajak baik dan tujuan utamanya akan membinasakan anak Adam kerana sangat memusuhi anak Adam. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27, hai anak Adam, janganlah kamu tertipu oleh bisikan syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ayah bundamu dari syurga. Mengeluarkan Nabi Adam berdua. Firman Allah lagi ayat surah Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka hadapilah sebagai musuh. Ia mengajak golongannya supaya menjadi ahli neraka bersamanya. Firman Allah, apakah kamu akan menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai walimu, pimpinan kawan penasihat selain dari aku, padahal mereka musuh-musuh kamu. Al-Kahfi ayat 50. Iblis syaitan telah bersumpah pada Adam bahawa ia akan memberi nasihat padahal berdusta. Maka sebagaimana pelakuannya terhadap kita, padahal ia berdusta dan ia telah bersumpah. Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40, demi kemuliaan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali para hamba-Mu yang Engkau selamatkan. Dan ayat An-Nahl ayat 39, 40, 41, jika anda membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ayat 39, sesungguhnya syaitan itu tidak kuasa untuk mengganggumu, mempengaruhi orang yang beriman dan orang yang berserah diri kepada Allah. Itu ayat 40. Kemudiannya, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya pada orang yang berwali menurut kepadanya dan terhadap mereka yang mempersekutukan Allah. Sebahagian ulama menafsirkan kalimah karrata dalam bentuk masa lalu berarti sesudah membaca Al-Quran, supaya meminta perlindungan kepada Allah dari pengaruh syaitan
Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa arti qara'ta akan membaca, sama dengan iza kuntum ila solati, jika kamu akan sembahyang. Juga hadis yang menerangkan bahawa Nabi SAW biasa jika bangun malam memulai sembahyang dengan takbir, kemudian memuja-muji Allah lalu membaca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamrihi wa nafhihi wa naqtih. Saya berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari tusukannya, bisikan tipuannya dan tiupan-tiupannya, yakni untuk membangkitkan sombong dan terledur terhadap perintah Allah. Sulaiman bin Syu'ad radhiyallahu anhu berkata, terjadi dua orang saling memaki sedang kami duduk bersama Nabi SAW. Maka yang satu marah sehingga merah wajahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika ia suka membacanya, pasti hilang apa yang dirasainya dari jengkel itu, andainya ia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang-orang memberitahu pada orang yang marah itu, apakah anda tidak mendengar apa yang disabda oleh Nabi SAW? Jawabnya, aku bukan gila. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan arti dari kalimah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakni aku berlindung dengan kebesaran Allah dari syaitan yang terkutuk. Jangan sampai merosak, mengganggu umatku, duniaku. Jangan sampai menghalangi atau merintangi diriku untuk mengerjakan perintah Allah, atau mendorongku mengerjakan larangan Allah, sebab tiada satu yang dapat menghentikan gangguan setan kecuali Allah. Setan berasal dari kata syatana yang berarti jauh. Jauh tabiatnya daripada tabiat manusia. Dan kelakuannya jauh dari kebaikan. Ada pula yang mengatakan bahawa asal katanya syatana yang berarti terbakar. Sebab ia terjadi dari api yang tabiatnya membakar. Sibawayh berkata bahawa orang Arab mengatakan tasyaitana terhadap orang yang berkelakuan tidak baik. Oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahawa kata syaitan berasal dari kata syatana. Dan Allah menyebut setiap makhluk yang menentang dan melanggar tuntutan pada nabinya setan, sebagaimana firman-Nya. Dalam surah Al-An'am ayat 112, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan manusia dan jin yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Serta mereka berbisik dengan setengahnya untuk menyusuri kata kalimat yang indah semata-mata untuk tipuan dan memperdaya. Saya ulang. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan manusia dan jin yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Setelah mereka berbisik kepada setengahnya untuk menyusun kata-kata kalimat yang indah semata-mata untuk tipuan dan memperdaya. Al-An'am 112. Juga Nabi SAW memperingatkan kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, berlindunglah kepada Allah dari syaitan, manusia dan jin. Abu Zar berkata, apakah manusia juga ada syaitan? Jawab Nabi SAW, ya. Arti kata rajim ialah terusir dari segala kebaikan dan terkutuk. Alright, itu tadi ialah tafsir kepada ayat pertama itu. Ta'awuz, a'udzubillah. Dalam kita tahu yang tafsir Ibn Katsir ni dia akan mengambil ayat-ayat Quran yang lain dan juga hadis sebagai tafsir kepada ayat tersebut. Itu dia punya metodologinya.